Selamat pagi anak-anak terkasih, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang mari belajar bersama Ibu Adum Setanggang dari buku tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 2. Ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamu dapat menulis kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kamu dapat menulis cara gerakan mendorong dan menarik dalam permainan. Yang ketiga, kamu dapat menulis contoh kegiatan kerja bakti. Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama. Ini cerita Udin dan keluarganya tentang membersihkan perabot rumah tangga. Ibu mau bertanya, pernahkah kamu dan keluargamu membersihkan rumahmu? Ya, pasti jawabannya pernah. Apakah kamu lakukan saat membersihkan rumah? Mungkin ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang mengapel lantai, ada yang mengelap jendela, dan lain sebagainya. Nah, apakah di rumah kalian ada barang-barang berharga seperti guci, vas bunga, piala, dokumen-dokumen, dan barang-barang perabot yang lainnya? Jadi itu semua harus dijaga, dirawat dan dibersihkan supaya perabot rumah tangga tahan lama dan tidak cepat rusak. Itulah yang dilakukan Udin dan keluarga. Sekarang dengarkan percakapan Udin dan teman-temannya. Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita tempel namanya? Usul Lane. Ide bagus. Fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku, kata Edo. Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu, kata Beni. Baiklah, namaku Udin. Kakakku bernama Mutiara. Ibuku bernama Fatima. Ayahku bernama Rahmat, jawab Udin. Itulah tadi percakapan Udin dan teman-temannya. Dalam percakapan, Udin menyebutkan nama anggota keluarganya yang ditulis dan diawali dengan huruf kapital. Jadi, huruf kapital digunakan untuk penulisan setiap awal kalimat, nama orang, nama kota, dan masih banyak lagi. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Yang pertama, namaku Udin. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Yang ketiga, ibuku bernama Fatima. Yang keempat, ayahku bernama Rahma. Keempat kalimat di atas dapat kamu lihat bahwa awal kalimat dan nama orang selalu diawali dengan huruf kapital. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa Udin dan keluarga bekerja bakti bersama untuk membersihkan perabot rumah tangga yang dibantu oleh teman-teman Udin. Udin dan teman-temannya mempunyai perbedaan agama dan suku bangsa. Walaupun ada perbedaan, mereka tetap bekerja bakti bersama. Sikap Udin dan teman-temannya merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, dalam keluarga Udin tentu ada perbedaan usia, jenis kelamin, serta teman-teman Udin yang berbeda agama dan suku bangsa.
namun mereka tetap hidup rukun dan saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lainnya. Jadi, kita harus berteman kepada siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman. Udin dan teman-temannya tidak mementingkan perbedaan, namun mereka selalu hidup rukun dan menjalin persatuan karena mereka selalu mengingat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang siapa yang masih mengingat arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi, kalau kita menolong orang lain, tidak perlu melihat agama, suku, jenis kelamin, dan usia. Marilah kita membantu dengan ikhlas dan jangan mengharapkan imbalan. Sekarang, kembali kita mengingat keluarga Udin yang melakukan kerja bakti. Amati gambar di samping ini yang menunjukkan bahwa ayah Udin dan teman-temannya memindahkan meja, membantu ayahnya mengambil jam. Lalu di sana ada percakapan antara ayah dan Udin. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah, kata ayah. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah, jawab Udin. Nah, jadi untuk anak-anak ibu, jika melakukan suatu pekerjaan, haruslah kita berhati-hati seperti yang dilakukan Udin saat membantu ayahnya memindahkan jam dinding. Namun, kalau tidak bisa melakukannya, sebaiknya minta tolong kepada orang yang lebih dewasa. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali di saat ayah, Udin dan teman-temannya memindahkan meja. Ini adalah contoh kerja bakti. Ada yang menarik meja, ada yang mendorong meja. Contoh lain adalah Udin dan keluarga membersihkan perabot rumah tangga. Menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain seperti gambar di samping ini. Gambar yang pertama bermain menarik teman. Gambar yang kedua bermain mendorong teman. Ibu akan membacakan yang pertama, cara melakukan kegiatan bermain menarik teman seperti yang terlihat pada gambar. Bermain menarik teman. 1. Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. 2. Kamu dapat bermain di halaman rumah. 3. Berdirilah berpasangan bersama temanmu. 4. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan. 5. Pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik. 6. Dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa atau orang tua yang ada di dekatmu. 7. Tarik tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. 8. Siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya. 9. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Bermain mendorong teman. 1. Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. 2. Kamu dapat bermain di halaman rumah. 3. Berdirilah berpasangan bersama temanmu. 4. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. 5. Tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. 6. Dengarkanlah aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. 7. Dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. 8. Siapa yang berhasil mendorong teman, dialah pemenangnya.
9. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Jadi, anak-anak ibu terkasih, dalam melakukan permainan ini harus dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Ini adalah permainan yang dapat melatih kekuatan otot tangan, dan permainan ini dapat kamu lakukan secara mandiri di rumah dalam pengawasan orang tua. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah mendengarkan penjelasan ibu guru, kamu dapat menulis kalimat menggunakan huruf kapital dengan benar. Menulis cara melakukan kegiatan menarik dan mendorong dalam permainan, dan menulis contoh kegiatan kerja bakti yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat.